Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan ya. Kalau kemarin kita belajar pertidaksamaan linier dua variabel, hari ini kita belajar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pertidaksamaan berarti tandanya bisa lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, kuadrat berarti persamaan kuadrat, artinya pangkatnya, bilangan pangkatnya itu berpangkat 2. Gitu ya. Atau biasa bentuk umumnya seperti ini, Y lebih besar dari AX kuadrat ditambah BX plus C, atau Y lebih besar sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat, saya sedikit mereview tentang persamaan kuadrat. Waktu itu kita, dulu kalian pernah belajar saat SMP ya. Bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Kenapa? Karena persamaan, berarti tandanya sama dengan. Nah, untuk menggambar grafik dari persamaan kuadrat ini, maka kita perlu mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu X, rumusnya sama dengan min B per 2A. Min B dari mana? Ini B, berarti min B per 2A, A-nya dari sini. Ya. Kemudian, untuk mencari Y puncak, jadi karena grafiknya adalah grafik parabola ya, maka kita akan mempunyai sebuah titik puncak. Di sini saya tuliskan X puncak, Y puncak. Ya, di mana X puncak rumusnya ini tadi min B per 2A, Y puncak rumusnya D per min 4A. Atau, masih ingat ya, D itu apa? D adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC. Tapi kalaupun misalkan tidak mencari ini, kita bisa tinggal mensubstitusikan. Jadi, Y puncak itu adalah kita masukkan ke persamaan ini. Kita kan sudah dapat nilai X-nya, X puncaknya. Berarti, Y puncak itu sama dengan F dari X puncak. Kita masukkan nilai X puncaknya di sini dengan sebuah angka ya. Oke, selanjutnya, ini hanya pengetahuan saja. Jika A itu lebih besar dari 0, nih, di sini jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan seperti ini, terbuka ke atas. Nah, jika A-nya kurang dari 0, nih, A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini kita akan belajar bagaimana mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi grafik. Yang kedua, bagaimana mengubah grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat. Hari ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi grafik. Langkah-langkahnya seperti apa? Ada dua langkah ya. Yang pertama, menggambar sketsa grafik Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Maksudnya adalah, tadi kan pertidaksamaan, kita bikin dulu persamaannya dulu, ya. Persamaannya, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, cara menggambar grafik yang pertama adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau X-nya grafik yang memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Kemudian kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau ini tadi sumbu X, yang kedua titik potong dengan sumbu Y. Maka grafik yang memotong sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan titik puncaknya di mana, X puncak, Y puncak. Setelah itu, setelah menggambar grafik, kita lakukan uji titik. Ya, kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, yang pertama itu kita pilih titik di luar grafik. Yang kedua, kita substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan kuadrat. Agar lebih jelas, ini contohnya. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3.
Nah, ini pertidaksamaannya. Persamaannya gimana? Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Ini persamaannya. Ya. Kemudian kita gambar apa? Menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, ini ya. Ini sumbu X. Titik potongnya berarti kan di sini dan di sini. Ya. Artinya pada koordinat ini berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti kita masukkan 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Gitu ya. Kemudian biar enak ya kita pindahkan min X kuadrat kita pindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat. Positif 2X pindah ke kiri menjadi min 2X. Positif 3 pindah ke kiri menjadi min 3. Gitu ya. Sehingga X kuadrat min 2X min 3 itu sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ya, kita faktorkan X kuadrat berarti perkalian antara X dengan X. Di sini 3 berarti perkalian 3 dengan 1. Supaya menghasilkan min 2X, berarti di sini min, di sini plus ya. Sehingga kita dapatkan X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Di sini kita dapat X-nya sama dengan min 1 karena positif 1 pindah ruas ke kanan menjadi min. Berarti X sama dengan min 1. Kemudian yang ini X sama dengan 3. Karena min 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Nah, maka titik itu adalah apa? Titik yang memotong sumbu X. Karena Y-nya 0, maka di sini X-nya min 1,0. Dan yang kedua, di sini titiknya 3,0. Gitu ya. Di sini kita sudah dapat 2 titik. Nah, selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, kalau lihat grafiknya berpotongan dengan sumbu Y kan berarti di sini ya. Maka kita dapatkan X-nya adalah 0. Gitu. Kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Y sama dengan kita masukkan X-nya 0. Berarti 0 ditambah 2 kali 0, 0 juga ditambah 3. Berarti hasilnya 0 tambah 0 tambah 3, hasilnya 3 ya. Sehingga Y sama dengan 3. Artinya titik yang kita dapatkan adalah X, Y. Berarti 0,3. 0,3. Selanjutnya kita bisa menentukan titik puncaknya. Ingat, X puncak tadi rumusnya adalah min B per 2A, min B. Ingat ini ya, A-nya, ini B-nya, di sini C-nya. Min B berarti min 2 dibagi 2A. 2 kali A. A-nya berapa? A-nya di sini min 1. Ya, berarti 2 kali min 1. Yang atas min 2 per 2 kali min 1, min 2. Berarti min 2 dibagi min 2, hasilnya positif 1. Nah, kemudian kita bisa cari Y puncak dengan apa? Dengan mensubstitusikan X puncaknya ke persamaan ini. Ya, persamaannya min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita masukkan X-nya X-nya 1, maaf. Berarti 1. Min dari 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. 1 dikuadratkan dulu, menjadi 1 positif. Ketemu negatif, berarti min 1. Kemudian 2 kali 1, hasilnya 2. Kemudian ditambah 3. 2 ditambah 3, 5. 5 dikurangi 1, 4. Sehingga kita dapat titik puncaknya adalah 1,4. Gitu. Sehingga kita dapatkan ya, kita gambarkan grafiknya. Kita punya titik min 1,0, kita punya titik 3,0 ya, 3,0 di sini. Kemudian kita punya titik 0,3 di sini. Kemudian kita punya titik puncak 1,4 di sini, 1,4. Kita hubungkan. Gitu ya. Nah, karena tanda pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan, maka garisnya garis putus-putus. Bisa ya menggambar grafik persamaan kuadrat. Ini baru persamaan kuadratnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Tadi ini gambarnya, saya tuliskan lagi. Ini gambarnya, kita rubah. Kita uji titik di mana? Kita boleh uji titik sembarang ya.
Boleh di sini, boleh juga di dalam grafik. Misalkan saya ambil di dalam grafik. Nih, titik ini adalah titik 1, min 1. Nah, misalkan titik 1, min 1 kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Y kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita substitusikan. Berarti Y-nya adalah min 1. Berarti ini min 1 kurang dari X-nya berapa? X-nya 1. Berarti ini min 1 dikuadratkan ditambah 2 kali X-nya kita ganti 1 ditambah 3. 1 kuadrat, positif 1. Ketemu negatif, berarti min 1. 2 kali 1, 2. Jangan lupa plus 3. Nah, kita hitung dulu. Min 1 ditambah 2 ditambah 3 itu hasilnya 4. Min 1, ya, berarti min 1 kurang dari 4. Betul apa salah? Benar gitu ya, betul ya. Nah, kalau dia benar, maka dia adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Sehingga karena titik ini itu benar, maka daerah ini ya, yang diwakili oleh sebuah titik ini ya, maka daerah ini adalah daerah yang diarsir gitu ya. Udah ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas grafik, mengubah grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat. Insya Allah saya bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, agar lebih coba kerjakan tugas berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 6X plus 4. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.